jangan percaya Pak Bu dengan calo atau oknum-oknum baik anggota maupun siapapun itu di luar lah yang menjanjikan dapat meluluskan dengan iming-iming A, B, C. Kuliah atau masuk polisi? Nah, masuk polisi itu sudah jelas nih. Ya, nanti lulusannya tidak menutup mata lah ya. Ya, kita kerja pasti mencari penghasilan ya. Benar. Pendidikan selama 7 bulan atau 5 bulan tahun ini, kemudian bekerja, mendapatkan penghasilan, kemudian baru melanjutkan kuliah. Di polisi itu dikasih waktu untuk kuliah. Dikasih waktu untuk kuliah, yang mau kuliah malah kebanggaannya jadi double nih, kuliah dengan biaya sendiri, kan, tanpa mengandalkan biaya orang tua. Wah, bangga banget orang tua tuh. Kemudian yang kedua nih, yang atlet-atlet. Nah, ini atlet-atlet nih banyak yang bilang, waduh, kalau saya jadi polisi berarti atlet saya hobi saya berhenti dong nih, prestasi saya di bidang itu berarti. Enggak, banyak kok junior-junior yang sudah membuktikan itu, kayak Akiko. Benar. Jadi prestasi atlet yang sahabat Humas dapatkan itu dapat digunakan sebagai modal untuk mendaftar Polri melalui jalur prestasi. Di Rekpro. Seperti kita dapat Rekpro 3 orang ini, yang 2 atlet taekwondo, atlet taekwondo nasional mendapatkan medali emas, yang satu ini Hafiz Quran. Ya, Hafiz Quran. Jadi prestasi tadi itu dapat dijadikan modal untuk mendaftar anggota Polri, dan setelah jadi anggota Polri tetap bisa berprestasi karena diberikan waktu untuk latihan, tetap malah di FC Bayangkara tuh di Jakarta yang bertanding di Liga 1, nah itu banyak udah efektif jadi anggota Polri, tetap bisa main bola, gajinya 2 malah. Anggota Polri iya, sepak bola iya, luar biasa kan? Double ya. Nah, itu tuh yang juga. Itu yang saya tertarik itu ya, sampai mulut saya belepotan ini, tertarik ya. Jadi teman-teman ini saya tertarik ini, kemudian itu kalau nggak salah yang taekwondo kemudian ya, kita sudah undang ke sini. Itu kalau nggak salah yang satu itu namanya Fitri atau siapa ya, lupa. Yang satu tuh Teguh ya, itu atlet taekwondo. Itu kemarin kita jejer di sini ya teman-teman ya, itu medalinya tuh full sampai depan gitu meja, full. Jadi luar biasa prestasi seperti itu. Jadi teman-teman yang punya prestasi jangan segan-segan, kalau punya keinginan masuk polisi langsung masuk, jangan ragu-ragu. Iya gitu dia. Oke, kemudian ada beberapa hal ini komandan yang membuat saya sedikit mengulik ya tentang proses tadi untuk yang taekwondo apa segala macam itu, dari segi waktu kedinasan dan waktu mereka olahraga mereka itu, dinas sendiri memberi batasan atau menyerahkan keseluruhannya kepada, misalkan kalau bola kemudian ya kepada PSSI misalkan. Kalau dari dinas sendiri membatasi atau justru bagaimana? Tetap ya, karena statusnya sebagai anggota Polri, tentunya kewajiban setelah disumpah itu melekat semua sebagai anggota Polri dan wajib melaksanakan tugas. Selama kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu pelaksanaan tugas, tentu semua bisa dikomunikasikan, bisa dikoordinasikan. Tentu pastinya pimpinan mengerti bagaimana menyisihkan waktu untuk yang disisihkan itu bukan yang dinas ya, justru dinas itu malah jadi utama. Disisihkan justru yang hobi itu, misal jam dinas sampai jam 4, oke lah, kamu sampai jam 3 aja kalau mau latihan silakan. Tapi kan tentu nggak tiap hari. Ya benar. Kecuali ada seperti mau PON yang ada training centernya, dan diharuskan anggota ini bukan menarik diri, fokus di sana. Nah, tentu itu tidak bisa dihindari lagi. Dinas harus memberikan waktu lebih kepada anggota tersebut. Karena kalau menang itu harum juga nama. Luar biasa. Pasti. Kayak kemarin tuh si siapa nih, Teguh. Itu emas, perak, perunggu, wah
tetek bengek ya, macam-macam. Ya, sampai tak bilangin begini kemudian. Ini kalau emasnya beneran emas, tak timbang saja emasmu. Nah, satu lagi. Udah jadi anggota Polri. Kemudian masih berprestasi. Bisa kenaikan pangkat luar biasa kayak Akiko kemarin. Oh iya. Itu rating saya itu kemudian. Nah, itu rating saya itu ya. Itu naik pangkatnya bisa cepat berkali-kali dari angkatannya yang lain. Nah, cuma ini ada satu kekurangan. Akiko itu sempurna sebagai perempuan, perkasa, tangguh, juara sana sini, tapi satu masih jomblo. Jangan marah ya. Oh, ya. Oke, kemudian saya lanjut nih ya. Saya lanjut ke adik-adik kita lagi nih. Setiap tahapan seleksi ini, contoh kayak akademik, ya. Kalian proses belajarnya itu bagaimana? Setelah dapat bimbel, mengulangi kembali atau bagaimana? Pikir dulu. Tentu saja kita harus rutin. Rutin. Setelah usai belajar bimbel, kita belajar lagi di rumah. Belajar giat. Di sini tinggal sendiri ya? Sama tante. Sama tante ya. Oh, soalnya si Fikri ini dari Kendari loh ya. Jadi makanya saya tanya ini, tinggal sama siapa ya. Kemudian dari setiap tahap tuh kayak kan ada akademik, ada psiko ya. Berarti bimbelnya itu beda-beda ya. Atau satu paket tuh semua satu paket semua ya sama gurunya itu ya. Nah, kalau si Widya ini bagaimana? Mic-nya dekatan dikit Widya. Iya, soalnya gini maklum ya, soalnya murah ya, mic murah jadi nggak ini. Nanti datang sponsor baru kita beli yang mahal ya. Bagaimana Widya? Saya habis belajar bimbel, pulang ke rumah belajar lagi. Gitu. Tapi waktu pas dekat tes, ya pas bangun selesai subuh langsung belajar lagi. Ya, ini bapak kamu kan anggota Polri ya? Siap. Ya bapaknya saya tahu soalnya ya. Bapak kamu pernah nggak nyuruh kamu gini? Kamu tuh belajar yang ini, nggak usah main HP gini. Pernah gitu? Dimarahin pernah? Ada. Ya itu benar. Kemudian jangan marah-marah sama anaknya, kesian. Ya jangan ya. Nanti bapaknya lihat nanti di rumah ya. Marah-marah ya, kasihan cantik-cantik dimarah-marah. Ya oke. Saya lanjut nih. Bapak kemarin sempat nanya kamu nggak? Kayak kamu masuk Polwan kan? Nak, kamu serius nggak masuk Polwan gitu? Ntar kamu nyesel gini. Pernah bapak nasihatin apa ke kamu? Saya sih cuma bilang kalau memang kamu mau ya usaha tanpa orang tua suruh. Gitu ya. Belajar sendiri. Berarti papa kamu tuh ibarat kata sudah mempercayakan ke kamu ya. Itu top ya, top komandan ya. Papa kamu nonton ya? Ya, ditonton, jangan tidak dinonton ya. Ini anaknya live langsung di sini nih, ntar keluar di Indosiar ya. Ditonton terus ya. Oke, saya kembali ke komandan. Kalau saya tertarik yang tadi tuh komandan sebutkan 1 tahun 2 kali komandan ya. 1 tahun 2 kali. Berarti 2 angkatan komandan ya, 2 angkatan. Berarti dalam prosedurnya sendiri 2 angkatan ini berarti sama-sama mendaftar, cuma berbeda angkatan. Nah, yang menarik saya adalah kasihan tuh berarti yang ini kemudian yang gelombang kedua ya, yang sama-sama balik. Soalnya kemarin gini kemudian ada yang baru dilantik ngomong gini, bang, berarti saya sudah jadi abang dong. Kenapa? Kan kemarin kan ini mau masuk lagi, sama-sama mendaftar lagi, tapi saya dipanggil abang. Oh sudah, itu rezeki kamu. Gitu benar. Nah, jadi 1 tahun 2 kali pendidikan. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, pendidikan selama 5 bulan kemudian. Ya 5 bulan. Basisnya berapa bulan kemudian? 1 bulan. Oh basisnya sudah 1 bulan. 3 bulan. Basis 3 bulan. Oh basis 3 bulan, 2 bulannya ini. 2 bulan atau 1 bulan? 2 bulan atau 3 bulan? Gimana sih? Biasa 2 bulan sih kalau saya. 2 bulan. Masih nggak berubah. Masih nggak berubah ya. Yang berubah itu cuma orang-orangnya di dalam. Ya. Sistemnya tidak berubah. Ya. Jadi Anda harus ingat-ingat. Jadi catat ya teman-teman yang
mau daftar catat ini bagaimana ya, supaya nanti tahu ya, nggak perlu ini udah lancar, kesana gitu. Nah, kemudian saya kembalikan lagi ke Pak Nugroho nih. Saya tertarik dengan rekrutmen dari Bakomsus, dari Bintara Umum. Ini dari kapan, Komandan? Ada penerimaan ini dari kapan itu? Soalnya waktu angkatan saya soalnya nggak ada tuh. Angkatan berapa? 2015. Nggak ada kayaknya itu. Memang Bakomsus ini yang pertama ada itu Bakomsus TI. Oh, Bakomsus TI ya? Pertama kali ada itu sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Itu Bakomsus TI mulai ada, kemudian berkembang seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan tuntutan tugas yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dibutuhkan tenaga ahli. Nah, untuk memenuhi tenaga ahli tersebutlah maka dibentuk atau direkrut Bakomsus yang sudah fokus mengambil kemampuan spesialis ya, makanya spesialis. Ada keringanan di Bakomsus seperti tinggi badan yang agak berbeda, kemudian tesnya juga tesnya sama, hanya penilaiannya yang berbeda. Penilaian seperti jasmani agak berbeda. Kalau yang lain nilai 0 di tahapan di salah satu item itu langsung tidak memenuhi syarat, tapi Bakomsus tidak. Bentuknya gitu. Akumulasi. Nggak apa-apa nilai 0 yang satu item nggak apa-apa. Nggak bisa pull up. Nah, jadi teman-teman di luar itu nggak bisa push up kan lulus. Dia Bakomsus, memang penilaiannya beda. Bakomsus itu salah satu item nilainya 0, nggak apa-apa. Yang penting gitu. Pada saat akumulasi tidak di bawah 41. Tapi jangan nggak latihan juga ya teman-teman. Nah, tetap latihan. Ya ntar nggak tahu-tahu tuh kamu TI ya, TI tiba-tiba kamu disuruh masang tower sana di gunung. Ya kalau kamu fisik kamu nggak kuat ya nggak bisa nanti. Ya tetap latihan ya. Pastinya. Tetap latihan. Kemudian ini saya tertarik ini kemudian apa namanya, kayak mereka yang umum ini umum. Berarti memang ada kriteria sendiri kemudian ya. Yang umum berarti kalau ingin mengasah kemampuan misalkan kayak itu mereka mau masuk TI gitu ya, berarti mereka harus kuliah lagi kemudian ya, belajar lagi gitu ya. Ini pada saat pendaftaran atau gimana? Ya sudah lulus ini, sudah lulus. Udah efektif. Efektif. Mereka mau misalnya kayak TI kan memang udah jurusannya dari awal. Kalau mereka mau masuk itu berarti harus sekolah lagi dong. Ya pastinya harus mengasah diri. Mengasah diri lagi dong ya. Nah, makanya Komandan bilang tadi kuliah ya. Ya gitu. Kuliah ya. Saya juga kuliah loh. Saya kuliah Komandan. Sekarang saya ini apa namanya? Break ya? Oke. Itu staf saya ini aneh-aneh. Entah saya potong honornya mereka ya. Nggak ngode-ngode mereka. Oke. Jadi untuk kuliah tadi ya. Saya sendiri Komandan ini adik-adik ya, motivasi juga buat kalian ini ya. Saya juga Komandan sekarang alhamdulillah sudah S2. Alhamdulillah. Ya, bulan ini saya mau jatuh tuh. Alhamdulillah. Ya, kalau bisa nanti siapa tahu ada beasiswa dari dinas S3-nya kan. Amin ya Rob. Ya, siapa tahu ya. Ya, soalnya cita-cita saya itu kalau bisa di pundak saya ini kuning-kuning. Amin. Kuning-kuning Komandan ya. Kuning-kuning di sini banyak kuning-kuning. Diwarnain aja. Oh, jangan Komandan. Itu aduh susah itu. Nyarinya susah. Ya, makanya saya banting tulang itu ya supaya cepet-cepet selesai kuliah gini. Luar biasa kemarin saya itu udah bayangkan itu. Aku ngurus jurnal online itu. Itu 3 kali direvisi. Wah, sampai geleng-geleng kepala. Waduh, Pak Dokter, bagaimana minta tolong Pak Dokter? Diulangi lagi Pak. Iya, ini kamu ganti lagi ini. Waduh, perjuangan. Ya, jadi ini motivasi. Ya. Kalian dinas kalau bisa kuliah lagi. Untuk apa? Karena itu semua menunjang karir kan ya? Menunjang karir. Ya. Oke. Kemudian saya mau bertanya nih kepada Komandan nih. Untuk tahapan-tahapan tahun kedepannya lagi nih, 2023 dan seterusnya, apakah akan sama seperti tahun ini? Untuk proses seleksinya, saya akan coba bercerita mundur dari beberapa tahun ke belakang.
sampai yang paling update kemarin bahwa pelaksanaan seleksi itu agak sedikit berbeda karena seperti psikologi, akademik itu sudah benar-benar memanfaatkan teknologi, memanfaatkan teknologi yang dalam rangka untuk mewujudkan penerimaan Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Seperti pemeriksaan psikologi menggunakan CAT yang peserta ujiannya online di depan komputer. Kemudian setelah peserta melaksanakan ujian, nilainya langsung keluar. Oh gitu ya? Ya, begitu juga akademik. Hasil ujian langsung keluar pada saat itu juga. Jadi tidak menginap, tidak besoknya. Termasuk di pemeriksaan kesehatan dan semua tahapan lainnya juga kita menganut sistem one day service atau one day result. Yang hasilnya harus diumumkan pada hari itu juga. Tidak boleh menginap. Karena kalau menginap rawan nih. Namanya data menginap kan? Ya, benar. Rawan. Hari ini tes, besok baru diumumkan. Nah, itu nggak bisa. Makanya tesnya tuh kesehatan kadang sampai malam, sampai jam 10 malam, jam 11. Nah, itu dalam rangka mewujudkan itu tuh. Bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Habis tes langsung diumumkan. Begitu juga psikologi, akademik dan uji kesemaptaan jasmani. Ya, adik-adik sudah merasakan semua lah ya. Ya kan, habis ujian langsung keluar nilainya. Dan itu memang hasil jerih payah mereka semua. Begitu, nggak bisa diomongin. Dan itu saya yakin kedepannya sistem-sistem ini akan terus dikembangkan. Akan ada terobosan-terobosan baru dari Mabes Polri. Kita akan menunggu seperti apa terobosan-terobosannya ke depan. Seperti itu sih, Mas Tasuk. Seperti itu ya. Terima kasih Komandan. Jadi untuk itu tadi ya, mungkin dari situ pertanyaan teman-teman di rumah yang selama ini bertanya, gimana gitu-gitu, sekarang terjawab. Oke, untuk menutup episode kali ini ya, Mas Kunchoro itu YouTube saya sebelah ya. Saya ya ingin mendengar closing statement dari Fikri ya dan Widya. Bagaimana Fikri? Tips-tips beritahukan kepada teman-teman di rumah tips-tips ya bagaimana caranya biar lolos polisi. Silakan. Tipsnya adalah kita harus percaya akan kemampuan kita sendiri dan jangan pernah menyerah karena setiap tujuan membutuhkan proses dan hasil yang baik membutuhkan proses yang sulit. Dan selalu rajin belajar dan menjaga kesehatan serta fisik, mengikuti pembelajaran yang ada, selalu belajar giat untuk menjadi anggota Polri. Oke, kalau dari Widya? Belajar, jangan putus asa, mengikuti bimbel-bimbel, berdoa dan meminta restu kepada orang tua. Gitu ya, itu aja. Oke, yang terakhir ya, yang paling utama dan utama. Iya. Aku mau dengar closing statement dari Pak Nugroho. Silakan, Komandan. Ya, baik. Terima kasih untuk sahabat Humas yang mendengarkan podcast ini, yang menyaksikan podcast ini. Saya akan memberikan beberapa tips baik kepada adik-adik yang akan mendaftar di tahun depan maupun kepada orang tua atau wali. Yang pertama, untuk adik-adik yang rencananya mau mendaftar nih tahun depan. Yang pertama pasti persiapkan diri ya sebaik mungkin. Persiapkan diri sebaik mungkin ini dalam artian yang pertama, ini pendaftaran masih lama. Bisa ikut bimbel, baik bimbel psikologi, bimbel akademik, silahkan dicari di mana aja, boleh, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, mulai memeriksakan kesehatan dari sekarang, memeriksakan kesehatan baik kesehatan luar maupun kesehatan dalam. Silahkan diperiksa secara berkala dan mungkin agak sedikit intens ketika mau mendekati seleksi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk latihan jasmani. Itu penting juga. Itu harus setiap hari tuh ya, minimal seminggu 3 kali lah. Lari, push up, sit up, pull up, shining, renang. Nah itu harus mulai dilatih dari sekarang tuh. Itu nggak bisa serta-merta sebulan jadi tuh. Itu panjang perjalanannya untuk mencapai standar penilaian tersebut. Kemudian yang paling penting itu pola hidup sehat dari sekarang. Yang suka topinya miring-miring, maksudnya suka minum minuman keras, begadang,
Kehidupan malam, maksudnya kehidupan malam itu begadang ya, lebih sering begadang sama teman-temannya, merokok. Nah itu mungkin dari sekarang sudah bisa dikurangi, bahkan dihilangkan kalau perlu untuk mendukung pola hidup sehat tadi, istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa yang tidak pernah putus dan doa restu orang tua. Ya, itu penting sekali. Ya, itu buat adik-adik. Buat para orang tua, saya titip pesan nih. Yang pertama, jangan percaya Pak Bu dengan calo atau oknum-oknum baik anggota maupun siapapun itu di luar lah yang menjanjikan dapat meluluskan dengan iming-iming A, B, C. Karena di penerimaan ini sistemnya tuh sudah dibangun sedemikian canggih, sedemikian rapi untuk menghindari itu semua. Seperti yang tadi saya bilang Rikas sudah langsung diumumkan, psikologi sudah menggunakan CAT, akademik juga sudah CAT yang hasilnya langsung keluar. Jasmani juga bisa dihitung sama-sama sama adik-adik. Adik-adik setelah itu melihat papan skor, kalau sudah setuju tanda tangan. Nah itu bentuk transparansi tuh, bahwa tidak bisa dirubah, nilainya tidak bisa dirubah. Itu memang asli punyanya putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang paling penting, berikan support Pak, berikan support, dukungan, doa kepada mereka. Percayakan semuanya kepada mereka, bahwa mereka mampu untuk menjalankan tes ini secara maksimal. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, insya Allah. Walaupun hasil itu mutlak punya Tuhan, ya, benar. Usaha itu punya manusia, ya seperti itu sih. Oke, jadi itu ya. Oke, untuk terakhir ya, satu lagi untuk adik-adik CASIS yang tahun ini dinyatakan tidak memenuhi syarat atau lulus tidak terpilih. Apa sih yang harus saya lakukan? Yang pertama itu pastinya harus mengevaluasi diri. Di mana lemahnya? Psikologikah? Akademikah? Kesehatankah? Atau jasmanikah? Misal jasmani, saya lemahnya di mana nih? Oh ternyata saya lemahnya di push up. Berarti harus latihan push up. Nah, evaluasi kelemahan, kemudian perbaiki untuk tahun depan. Itu CASIS yang benar-benar mempersiapkan diri secara maksimal namanya. CASIS cerdas. Jadi begitu kan ya? Iya. Ini banyak catatan yang harus dicatat sebenarnya. Ini sangat poin-poin ini yang disampaikan tadi sangat penting sekali menurut saya. Karena ini sangat penting untuk lulusan Anda. Jadi Anda yang nonton di rumah itu, teman-teman semua dicatat baik-baik. Ya, untuk nanti daftar selanjutnya itu harus didengar ya. Itu sangat pesan-pesan yang sangat bermakna, berfaedah, sangat bermotivasi dan lainnya. Iya. Oke. Dengan closing statement dari Pak Nugroho tadi, maka berakhirlah podcast kali ini, di episode kali ini bersama Bribtu David Setiawan. Terima kasih telah menonton podcast kami. Selamat siang, terima kasih dan salam presisi.